di ADART FPI di pasal 6 itu kan visi dan misi. Nah, kalau terkait visi, kalau visi kan kita bicara jangka panjang. Apa yang kita ingin tuju pada jangka yang sangat panjang sekali. Artinya virtu kan, nilai-nilai. Nah, kata khilafah di dalam anggaran dasar FPI itu terkait erat adalah penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, itu pertama, penerapan Islam secara kafah, ya, di bawah naungan khilafah Islamiyah ala haji nubuah. Itu kalian yang dipersoalkan itu. Ada khilafahnya. Itu ngeri sekali memang kalau orang yang tidak paham, ya. Nah, tetapi perlu dikatakan, perlu saya katakan sekarang. Penerapan syariat Islam secara kafah itu di bawah naungan khilafah Islam alamin itu, kata kuncinya sebetulnya rangkaian kalimat itu adalah alamin haji nubuah, ya. Artinya dikelola dengan cara nabi, dengan cara kenabian, dengan cara nabi mempraktekkan Islam. Nah, itu maksudnya kita rujuk kepada hadis sebetulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 14 abad yang lalu sudah menginformasikan, dan saya sebagai umat Islam tentu saja mempercayai omongan Rasulullah karena beliau tidak pernah bohong. Beliau sudah menginformasikan bahwa nanti di akhir zaman, sebutannya begitu, di akhir zaman nanti akan ada, ya, dari salah satu keturunanku yang akan menjadi pemimpin dunia, yang akan memimpin dunia dengan keadilan, kata kuncinya, dengan keadilan, sebagaimana sebelum keturunanku ini memimpin, sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezoliman. Artinya memang ada kezoliman yang meliputi seluruh dunia, kemudian muncullah sang pemimpin ini yang namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah itu, namanya yaitu Muhammad, ya, sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Abdullah. Jadi nanti ada orang bernama Muhammad bin Abdullah yang akan memimpin dunia ini dengan keadilan. Yang sebelumnya dunia ini dikelola dengan kekacauan, dengan kemungkaran, dengan kezoliman. Jadi kita tuh bervisinya kepada situ sebetulnya yang disebut penerapan syariat. Karena kita sangat meyakini hanya dengan pemimpin yang adil lah syariat Islam itu bisa tegak. Karena apa? Secara fakta sejarah dari literasi yang kita baca, ketika selesai Khulafaur Rasyidin, ya, pada saat Khulafaur Rasyidin, kehilafaan yang mengikuti cara-cara Nabi, setelah itu ada daulah khilafah, ya, daulah khilafah namanya, ya, daulah khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmani, ada ketidakadilan karena dia bukan khilafah alamin haji nubuwah. Nah, karena itu kita memproyeksikan diri, karena kita ini sebagai manusia punya naluri untuk mendapatkan perlakuan adil sebetulnya. Nah, itulah konteks kenapa kita tuliskan itu. Jadi kita berharap sebetulnya, ya, pemimpin yang adil ini segera terwujud sebetulnya. Itu konteks pemahaman agama. Itu visi namanya. Nah, kemudian misinya ada di ayat 2 dan di ayat 3. Jadi dalam Agustus yang lalu kita lakukan munaslup, ya. Kita tambahin 2 ayat konteksnya ini. Karena kita hidup di wilayah di muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi, kebetulan kita ini FPI ini hidup di bumi yang bernama saat ini Indonesia. Di Indonesia itu ada negara yang bernama Republik Indonesia. Makanya untuk supaya antara visi agama dengan konteks kita hidup, kita sambungkan di ayat 2-nya, kita sebutkan, ya, operasionalisasi penerapan sebagaimana yang dimaksud pasal ayat 1 di atas, artinya yang tadi penerapan syariat Islam itu dioperasionalisasikan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sangat sadar betul bahwa kita hidup di Indonesia, maka operasionalisasinya itu dalam kerangka Republik Indonesia. Nah, contoh konkretnya apa kalau ditanyakan? Contoh konkretnya sudah terjadi di Indonesia. Kenapa menjadi sebuah persoalan baru? Ini persoalan apa? Misalnya satu, Undang-Undang Pengadilan Agama. Itu kan undang-undang pengadilan agama yang ada sekarang itu khusus untuk pengadilan agama, khusus bagi orang yang beragama Islam. Kan nggak ada masalah ternyata selama ini. Yang kedua, ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat,
ada undang-undang wakaf, ada undang-undang di bidang ekonomi, ada undang-undang perbankan syariat, di bidang ekonomi juga ada undang-undang produk jaminan halal. So what gitu loh maksud saya tuh. Sudah ada di Indonesia, sudah dipraktekkan, tapi kok ketika FPI mengusung menyebutkan penerapan dalam konteks sistem di Indonesia, kok jadi persoalan? Nah ini menurut saya karena apa? Karena ketidakpahaman dari pihak-pihak ini atau sengaja misleading untuk menyesatkan informasi kepada orang-orang yang awam. Yang ketiga kita sebutkan, selain tadi visi, yang keduanya adalah operasionalisasinya itu dengan misi dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, pandangan kita terhadap kenegaraan kita bahwa Pancasila sudah final sebagai dasar negara, nggak perlu lagi diperdebatkan. Jadi itu sudah clear semua sebetulnya. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya, hanya pemahamannya mungkin yang orang belum memahami soal itu. Kalau kita gali fakta itu, pertama dukungan-dukungan itu kan kita lihat bukan dukungan yang real ya. Itu lebih kepada public opinion. Jadi kepada lebih pembentukan untuk cipta kondisi lah bahasanya begitu. Karena kalau kita telusuri ternyata kembang atau karangan bunga yang dikirim ke kantor polisi ataupun kantor Kodam itu pengirimnya tidak jelas dari kelompok mana. Bahkan ada misalnya disebut AMAN ya. AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka sudah membantah itu bahwa bukan mereka yang kirim. Nah, jadi ada upaya-upaya seperti itu ya. Jadi memang sengaja cipta kondisi seolah-olah itu yang mengirim adalah yang kalau bahasanya zaman dulu itu silent majority, seolah-olah begitu ya. Padahal itu tidak real, itu betul-betul sebuah kerja operasi menurut saya, operasi opini, operasi media ya, operasi opini publik begitu. Nah, terkait dengan dukungan Arabisasi terhadap Indonesia, saya kira ini juga orang yang ahistoris yang tidak mengerti tentang ini. Bahasa Indonesia itu sebetulnya mayoritas itu menyerap bahasa Arab. Kita lihat saja yang resmi, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tiga-tiganya asal bahasanya bahasa Arab tuh. Majelis itu ya, majelis nggak ada Indonesia itu majelis apa. Kemudian permusyawaratan itu berasal dari musyawarah. Rakyat itu dari kata Arab juga, rakyat itu, rakyat. Ya, jadi aneh menurut saya, kok baru sekarang dia persoalkan gitu. Kemudian lemari itu juga bahasa Arab. Ya, jadi banyak sekali kita ini kan budaya. Budaya kita itu kan menyerap dari berbagai macam. Jadi kalau dalam soal budaya, saya kira akulturasi budaya ini itu hal yang biasa saja. Bahkan orang Indonesia ketika menyerap, ada orang sebagian yang menggunakan bahasa "you" bagaimana nih secara publik, tidak dibilang ke Inggris-Inggrisan tuh orang. Jadi ada sentimen lah menurut saya itu ya. Ya, sentimen ini apa? Yang itu yang perlu diteliti lebih lanjut. Kalau saya sudah memahami beginilah saja. Hal-hal demikian itu bersumber dari dua hal menurut saya. Satu karena keterbelakangan intelektual dalam pengertian orang yang menghembuskan dan termakan dengan ini memang kurang literasi, ya, kurang membaca. Jadi dia terbelakang secara intelektual. Atau yang kedua, sumber penyebabnya itu keterbelakangan mental. Artinya secara mentality itu sudah punya sentimen, pokoknya kalau itu enggak, kalau ini iya. Kira begitu. Nah, jadi dengan mentalitas yang seperti itu tentu saja dia akan melakukan penolakan terhadap apapun juga, walaupun itu baik misalnya, ya, walaupun itu ternyata sudah terjadi yang sebagaimana saya sampaikan, secara bahasa sudah ada serapan bahasa Arab itu ke Indonesia sangat banyak sekali. Tapi karena secara mentalitinya dia tidak terima, sehingga disebut ke Arab-Araban, padahal sudah lama terjadi penyerapan kultur Arab itu. Kalau dari kita, secara internal, kita kewajiban dari sebuah organisasi itu kan melakukan pembinaan yang terus-menerus kepada anggotanya, kepada simpatisnya. Itu tentu saja kita lakukan. Tetapi sebetulnya, ya, penyadaran, peningkatan pendidikan itu, kalau cuma dilakukan sepihak oleh FPI saja, ya, tetapi pada sisi lain, ketidakadilan itu terus
terus-menerus terjadi, orang tentu saja akan mencari sarana-sarana penyuara keadilan itu, menurut saya. Jadi penyadaran pencegahan yang seperti ini itu adalah dengan meningkatkan juga aspek-aspek kultur di dalam konteks peradaban ini. Ada kultur juga dari pengelola negara yang mesti ditingkatkan untuk tidak mengesahkan kekerasan. Tetapi ya kita lihat kalau kita tarik teorinya Gramsci begitu ya, memang kekuasaan itu dikelola dengan hanya dua cara saja, yaitu dikelola dengan cara yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni ini menundukkan orang secara pikiran, secara intelektual, makanya banyak diserbu dengan informasi-informasi hoax itu, informasi-informasi palsu, public opinion, ya itu secara hegemoni. Yang kedua, secara dominasi. Nah, dominasi ini apa? Penundukannya secara fisik, bukan secara akal pikiran, tetapi secara fisik, ya satu kelompok atau masyarakat atau warga negaranya ditundukkan dengan dua cara, yaitu dengan cara kedua yaitu dominasi. Dominasi ini menggunakan dua cara lagi, yaitu dengan cara represivitas, ya, dengan tindakan pemenjaraan, hukuman, atau bahkan dengan proses secara fisik, penundukan secara fisik, ya. Artinya orang bisa ditundukkan dengan perilaku untuk menundukkan itu dengan kekerasan fisik. Jadi selain kekerasan hukum, represivitas hukum, juga dilakukan kekerasan fisik. Nah itulah Gramsci sudah lama memberitahu kita bahwa dua cara itu dalam konteks ini negara. Jadi sebetulnya pada satu sisi masyarakat kita didik untuk kesadarannya, meningkatkan kesadaran dalam konteks berbangsa dan bernegara, tetapi pengelolaan negaranya juga mesti kita sadarkan tidak boleh menggunakan cara-cara represivitas seperti itu, opresif seperti itu tuh tidak boleh dalam mengelola negara. Saya kira ini yang mesti kita lakukan secara bersama-sama, karena kita pada konteks ini membangun bukan sekedar mencegah kekerasan fisik, tapi kita membangun peradaban yang bisa menjadi nilai bersama yang kita sepakati bahwa cara pengelolaan masyarakat penyelenggaraan negara itu mesti dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh kesepakatan kita bersama.